Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa yashhadu yawmi wa tatan musan yaqulu qawli wa ta'ala wa jalla sallallahu alaihi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Alhamdulillah masih diberikan waktu untuk bisa hadir ke Masjidil Jamaah dalam rangka Ramadan ini. Pertama, kami sampaikan rasa hormat kami yang mana berkesempatan pagi hari ini untuk kita hadir yang terhormat Kiai Haji Ahmad Zaini SMA Alhamdulillah, kemudian Bapak Jemaah Abdul Jemaah yang kami hormati, kemudian tentu mohon maaf ibu-ibu majelis taklim pada kesempatan pagi hari ini. Kemarin mungkin karena ada jemaah kita yang punya hajat nikahkan anaknya, jadi mengundang ibu-ibu majelis taklim untuk hadir mendoakan daripada anaknya yang punya hajat, yaitu Ibu Wari di Blok RT 3. Jadi mohon maaf, namun demikian tentunya kita harap maklum yang hadir pada kesempatan ini insyaallah membawa paket. Mudah-mudahan apa yang akan kita dengarkan dan akan kita ikuti dari pengajian ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tentunya mari kita sama-sama baca shalawat untuk kita laksanakan daripada pengajian pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawahiha wa afiyati abdani wa simaniha wa
salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama simak dan kita ikuti dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan pelajaran kita, kehadiran kita ke Masjid Darul Jannah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak sekalian, tentu saja tidak lupa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada saat ini, detik ini, alhamdulillah Allah masih berikan nikmatnya yang melimpah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengajarkan, mendidik, mengarahkan manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada hari ini kita akan membaca Suratul Takwir. Apa? Suratul Takwir. Itu nggak ada harokatnya. Meskipun nggak ada harokatnya, kayaknya bisa bacanya itu. Suratul Takwir. Kalau belajar bahasa Arab itu jumlahnya namanya mudhof ilaih. Nah, kalau ditanya, pokoknya jawab gitu aja udah. Mudhof ilaih. Tanda-tandanya mudhof ilaih itu apa? Depannya nggak pakai alif lam, belakangnya pakai alif lam. Jadi dibacanya Suratul Takwir. Surat At-Takwir terdiri dari 29 ayat. Ini kalau hari ini kita bahas semua, insya Allah sampai asar ya. Ya, nanti dikit-dikit aja insya Allah. 29 ayat. Kita mulai. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyyirat. Dan apabila gunung dihancurkan. Bayanginnya sulit ya. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan. Kita baca dulu tafsir. Ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Itu sebagian harokatnya hilang, jangan protes, dibiasain, karena di atas ada contohnya tuh. Supaya nanti kalau nggak ada barisnya pun insya Allah bisa baca. Idza syamsu kuwirat. Hadhil ayat bayan li ahwalil qiyamah. Jadi ayat ini entar dan seterusnya akan menjelaskan tentang kehebatan kejadian pada hari kiamat.
wa ma yakunu fiha minasyada'id wal kawaris. Ya, gimana kalau sampai gunung hancur dan berterbangan? Itu gimana bayanginnya? Matahari harus digulung, bintang-bintang berjatuhan. Kemarin dalam pembahasan surat apa sebelumnya? Sebelumnya surat? Sebelum At-Takwir surat? Sesudah. Berarti kalau ini masih sudah apa? Al-Infitor. Itu sama dibahas juga. Jadi bintang-bintang berjatuhan. Berjatuhannya tidak beraturan tapi berserakan, berantakan. Wa ma ya'taril qaul wal wujud min madhahirit taghayyur wat takhrib. Artinya al-wal ma'na idza syamsu luffat wa adawuha. Apabila matahari yang selama ini menyinari bumi itu nanti sinarnya akan hilang. Coba kita bayangkan, kita mumpung masih pagi. Tadi habis sholat subuh itu masih gelap. Terus matahari mulai terbit, maka mulai terang. Sehingga ketika nanti dia naik tambah terang, nanti kalau sudah ada di pertengahan itu terangnya luar biasa. Coba kalau tiba-tiba matahari itu menghilang, kira-kira kita akan kembali ke pagi, apa akan kembali ke malam? Gelap gulita. Jadi sebenarnya di dalam agama kita, agama Islam ya, kita tidak membicarakan agama orang lain, tidak bermaksud menghina orang lain, tidak. Bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Ada matahari jadi terang benderang. Nanti kalau mataharinya sudah terbenam berganti bulan, agak redup dia, karena memang malam itu waktunya untuk istirahat. Ayat yang kedua, wa idzan nujumu kadar. Kalau terjemahannya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzan nujumu tasaqatat min mawadhi'iha wa tanasaqat. Kalau sakotok, kemarin apa sakotok? Nah, ini kalau ini dilepas, ini bahasa Arabnya. Nah, itu sakotok. Apa? Jatuh. Tapi kalau tasakotok artinya berjatuhan. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Itu kalau bahasa orang Betawi bilang jatuh tepluk. Nah, itu tasakotok itu. Tapi kalau tepluk, nah itu sakotok, itu jatuh, berjatuhan. Watana saraf, jatuhnya berantakan. Ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyyirat. Wa idzal jibalu hurrikat min amakiniha. Hurrikat itu digerakkan. Kalau kita berada di kejauhan, itu gunung kegagahannya kurang kelihatan. Tapi kalau kita berada di kaki gunung, subhanallah, bisa sebesar itu. Kalau menurut pikiran kita itu enggak mungkin dia akan bergerak, itu enggak mungkin. Tapi nanti pada hari kiamat, katanya gunung sebesar apapun hurrikat, dia akan digerakkan min amakiniha, dari tempatnya. Wa suyyirat fil hawa'i hatta sarat kal haba'i. Kemudian digerakkan, gunung itu meledak, kemudian berterbangan.
kalhaba, seperti debu. Kalau debu kan kecil, itu kalau kita mainin debu, ada angin dikit atau kita tiup, itu akan berterbangan dia atau menjauh dari tempat jatuhnya. Tapi kalau sudah gunung yang sebesar itu, kemudian dia meledak, kemudian berterbangan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-47, wa yawma nuyassirul jibal wa taral arda barizatan. Ya. Jadi nanti ketika hari kiamat itu gunung-gunung meledak dan berterbangan. Cuma yang jadi masalah, gunung apa yang sering kita kunjungi? Gunung Salak, yang dulu sempat bikin orang Jerman kebingungan. Ada gunung sebesar Salak, sehingga ketika pesawatnya menabrak itu tebing, dia anggap enteng, dia anggap seperti gunung-gunung yang ada di negara-negara Arab mungkin, sehingga dia kirim tim. Ini Indonesia ini payah, pesawat jatuh sekian hari kok belum ditolongin gitu. Dia datang kemari, diajak jalan menuju titik jatuhnya pesawat, baru beberapa jam jalan kecapean. Oh, rupanya memang medannya luar biasa. Berarti meskipun namanya Salak, ternyata gunung itu besar. Itu kalau dia meledak, digerakkan ya, digerakkan, bukan bergerak dengan sendirinya, Allah gerakkan, meledak. Kan ledakannya enggak kecil-kecil yang kita bayangkan, mungkin bisa ada yang sebesar rumah, berterbangan, kemudian kita kena gitu. Itu gimana coba? Jatuh ketiban pecahan gunung Salak misalnya. Bisa kita bayangkan. Ayat yang selanjutnya, wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang sedang, ini bahasanya agak ini, kalau Indonesianya kayaknya kurang cocok, ini harus ambil gitu ya. Ini bahasanya terjemahannya diambil dari dan apabila unta-unta yang ditinggalkan, artinya tidak terurus. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ini masih tentang hari kiamat ini. Udah berapa tadi? 6 ya. Wa idzal isyaru uttilat, ay wa idzan an-nuq itu onta, al-jamal, al-hawamil yang sedang hamil, tarokat hamlan bila ra'in wala talibin, ditinggalkan begitu aja. Wa fassalnuhu bidzikri li'annaha kara'imu amwalil 'aram. Kenapa kok yang dijadikan contoh itu onta? Karena onta itu li'annaha kara'imu amwalil 'aram, itu harta yang luar biasa buat orang Arab. Makanya nanti kalau ke Arab itu melihat onta, apalagi ada yang mau korban onta misalkan, itu harganya sekian, itu jangan bingung nanti kalau melihat onta harganya selangit. Karena selain keindahan, sama dengan sapi di Indonesia ya, sapi ada yang harganya 23 juta, ada yang harganya 50 juta, ada sapi yang harganya sampai 300 juta. Karena bentuknya yang bagus. Sama di Arab itu onta yang menjadi kebanggaan, gitu ya. Jadi onta-onta yang hamil itu sudah ditinggalkan begitu. Padahal ontanya itu sudah merupakan harta yang berharga buat orang Arab. Apa
sedang mengandung. Berarti kan ntar akan ada, kalau ada ibunya ntar ada anaknya. Itu udah ditinggalkan begitu saja. Selanjutnya, wa idzal wuhushu husyirat, ay wa idzal wuhush jumi'at min awtaniha wa ahjariha zahilatan min syiddatil fasad. Kalau ada tanda-tanda ada gunung akan meletus, itu banyak binatang yang turun. Nah, itu tanda-tanda, itu belum terjadi, baru tanda-tanda. Sama nanti kalau mau kiamat itu, al-wuhush, binatang-binatang buas, itu akan berkumpul mereka. Mereka akan keluar dari sarang-sarangnya, baik atau dari dalam buah yang ada di dalam tanah. Zahiratan min syiddatil fasa, karena kebingungan mereka kumpul para binatang. Udah berapa itu? 6 ya. Selanjutnya yang ketujuh, wa idzan nufusu zubbijat. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Nah, yang udah meninggal berarti. Yang kedelapan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Wa idzan nufusu zuwijat, ay wa idzan nufus kurinat bi asbahiha. Jadi an-nufus, ruh, akan dipertemukan dengan jasadnya. Ruh akan dipertemukan dengan jasadnya. Jangan bertanya, kok bisa gitu. Yang sudah ada lebih mudah daripada ngadain yang belum ada. Kita bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dari dulu kita sampaikan bahwa begini, kan perjalanan hidup manusia itu ada berapa? 5 ya. Pertama tidak ada, kemudian diciptakan, ini kayak kita sekarang ini, pasti akan mati setelah itu. Nah, ini gampang ini mencernanya, karena sering kita saksikan. Enggak ada meninggal. Nah, 2 terakhir ini yang tidak pernah kita saksikan, tapi bisa kita baca di dalam kitab suci. Nanti apa? Kita akan dibangkitkan kembali. Nah, ketika dibangkitkan itu, jasad kita dan roh kita dipertemukan. Fa'urinal fajir ma'al fajir. Jangan takut. Nanti akan ketukar, jangan takut. Jangan-jangan rohnya yang baik, tahu-tahu ketemu jasadnya yang jelek. Ya, udah pas. Al-fajir ma'al fajir. Orang yang banyak maksiatnya akan ketemu sama badannya. Gitu ya. Was-sholeh ma'as-sholeh. Yang soleh ya akan ketemu dengan yang soleh. Artinya tidak bakalan ketukar antara ruh dengan jasad. Qala At-Tabari, Imam At-Tabari berkata, yuqranu bainar rajulis salih ma'ar rajulis salih fil jannah. Jadi ada jaminan kalau orang yang soleh, jasad yang soleh ketemu badan yang soleh, pasti nanti akan masuk surga. Wa bainar rajulis su ma'ar rajulis su finnar. Ya, yang orang sering maksiat akan ketemu dengan rohnya yang juga sering berbuat maksiat, nanti akan masuk neraka. Selanjutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat,
ay wa idzal bintu allati dufina wa hiya hayyatun. Al bintu itu anak perempuan, dufinat itu dikuburkan, hayyatun itu hidup. Anak perempuan lahir dikubur hidup. Itu di zamannya siapa? Di zamannya siapa? Musa. Nabi Musa. Nabi Musa, betul. Di zamannya Nabi Musa. Karena, oh maaf, bukan zaman Nabi Musa. Kalau Nabi Musa laki-laki, ya. Kalau yang perempuan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Karena mereka tidak butuh anak perempuan, mereka butuh anak laki-laki yang kuat. Karena akan diajak, bisa diajak untuk gitu. Su'ilan taubihan liqatiliha. Jadi nanti itu anak-anak yang kecil dibunuh hidup-hidup itu, bayi-bayi itu su'ilan akan ditanya. Ya, kok anak itu ditanya kenapa? Ini sebagai bahan teguran, ejekan buat yang bunuh. Yang bunuh ada di sini, yang bunuh ada di sini. Ini anak kecil ditanya, lu kenapa dibunuh? Matanya balik kemari kalau manusia nih. Lu kenapa dibunuh? Itu orang songong amat yang bunuh lu. Belagu amat itu dia. Jadi ditanyanya itu taubihan, ya, untuk menyinggung gitu ya kepada si pembunuhnya. Ma huwa zanbuha hatta qutila. Kira-kira begitu. Jadi itu anak ditanya, kira-kira sebenarnya apa dosa dia kok dia sampai dibunuh? Qala fil tashil, di dalam at-tashil dikatakan al-maw'udatu hiya al-bintu allati kana ba'dul 'arab yudfinuha ayyatan. Jadi kata-kata al-maw'udah itu artinya al-bintu, anak perempuan, anak kecil gitu ya. Allati kana ba'dul 'arab yudfinuha ayyatan, dikuburkan hidup. Apa sebabnya? Min karahatihi lah, karena dia nggak membutuhkannya. Au ghiratihi alayya fatasa'ala yaumul qiyamah, nanti akan ditanyakan pada hari kiamat. Apa pertanyaannya? Bi ayyi dzambin qutila, bi ayyi dzambin qutila, ay wajibut taubih liqatil. Itu tadi. Jadi pertanyaan itu dilontarkan sebagai singgungan kepada si pembunuh. Yang ke-10, insya Allah jam 10 habis kalau gini, kan cepet ya. 10 aja. Ya. Wa idza suhufu nusyira. Ini masih yang 10. Jadi kejadian-kejadian pada hari kiamat. Dan apabila lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, wa idzas suhufun nusyirat, ay wa idza suhuful a'mali nusyirat wa busitat indal hisab. Jadi nanti ketika kita sedang menghadiri, mengalami pengadilan di padang mahsyar, kita akan diberikan as-suhuf. As-suhuf itu catatan amal, baik amal kebaikan maupun amal keburukan, dibuka di situ semua, ya. Nusyirat wa busitat indal hisab, ketika dihitung. Wa idzas samaa'u kushitat, ay wa idzas samaa'u uzilat,
wa nuzi'at min makaniha kama yanzi'ul jil minasy. Jadi nanti setelah kejadian ini dan itu langit dihilangkan. Seperti apa? Kama yanzi'ul jildu anisya. Ini kalau korban sering kita lihat ya. Habis disembelih, kakinya yang belakang digantung, diapain? Kulitnya diapain? Diklep. Itu nanti akan seperti itu langit itu. Makanya berita tentang kiamat seremnya itu, azab kubur seremnya itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Jadi seremnya itu nggak bisa digambarin, nggak bisa digambarin. Kalau mungkin kita bahasakan dengan bahasa kita paksakan, pengen tahu, pengen dengar seremnya kiamat nanti, neraka nanti, itu akan pecah gendang telinga kita. Jadi nggak sampai. Begitu juga keindahan di dalam surga. Mau dibayangin susah, mau dipaksain. Kalau kita mau lihat, maka nanti kornea mata kita yang akan rusak. Mata dunia ya, mata dunia. Wa idzal jahimu su'irat ay wa idza naru jahannam uqidat wa udrimat li a'da'illah. Jadi neraka jahanam dipanasin. Lah, ini bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa bahan bakar neraka itu dipanaskan 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga berwarna putih. Itu baru bahan bakarnya doang. Tapi nanti kalau sudah kiamat itu dinyalain gitu. Diapain? Dinyalain. Kira-kira panasnya semana itu? Ya, kalau kita ukur pakai alat pengukur panas apa namanya? Iya, itu nggak kuat kayaknya. Sama kita ngitung pakai kalkulator yang duitnya udah triliunan, tuh teriak-teriak kalkulator kita itu. Udah tak ampun, kagak nyampe dia hitungnya, kira-kira. Ya. Ayat yang selanjutnya, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, alimat nafsun ma aqdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Kita lihat, wa idzal jannatu uzlifat ay wa idzal jannatu udniyat wa quribat minal muttaqin. Tuh kalau udah begitu tuh bau-baunya surga udah semakin dekat gitu sama orang-orang yang bertakwa. Sama kebalikannya, mafhumul mukhalafahnya, bau-baunya neraka udah dekat sama orang-orang kafir. Nanti coba kita lihat berikutnya, alimat nafsum ma aqdarat, kan? Ai alimat kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw syarrin. Itu kalau udah ada kejadian dari satu tadi sampai apa ini? Sampai yang ke-13 itu kejadian-kejadian tadi, maka alimat nafsum ma ahdarat. Secara tidak langsung orang udah bisa ngitung. Ini saya kira-kira masuk kemana nih? Gitu kan? Ini banyakan salahnya apa, banyakan dosanya. Itu udah ketakutan udah itu. Wa hadhil jumlah, ya, kata jumlah ini alimat nafsun hiya jawab ma taqaddama min awwali surah. Ini adalah jawaban dari awal surat tadi, dari ayat 1 sampai ayat ke-13.
kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu, maka alimat nafsumma akbar, itu katanya ya. Ilahuna wal makna idza hadasat tilkal umur al-ajibah al-gharibah. Kalau sampai terjadi kali hal-hal dari ayat 1 sampai ayat ke-13 itu ya, itu al-ajibah. Apa ajib? Ajib. Apa itu? Ajaib. Lalu gunung terbang gimana? Ajaib kan? Jadi gunung terbang. Kemudian al-gharibah. Apa gharib? Ada ya? Gunung kok terbang, langit kok hilang, matahari kok hilang. Itu aneh-aneh. Alimat hina ini kullu nafsim ma qaddamat min sholihin aw talihin. Jadi kalau udah begitu itu masing-masing orang bisa mengukur, ya saya ini mana kira-kira bagiannya gitu, apa soleh apa toleh. Summa aqsama ta'ala ala sidqil Qur'an wa sihhati risalati Muhammadin alaihi salam faqal. Dan ayat selanjutnya kita tidak membicarakan kiamat lagi, yang enak-enak dan selanjutnya. Mau dilanjutin aku bisa aja. Ya, kiamat serem-serem maksudnya. Ini yang pertama nih. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Allah bersumpah demi makhluknya, boleh enggak? Boleh. Kalau kita bersumpah demi apa ya? Demi bintang, boleh enggak? Kalau manusia enggak boleh bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Wallahi apa? Sigo itu. Wallahi, tallahi, itu diantaranya demi Allah. Demi Allah. Ya. Lanjut ya. Ai fa'aqsama qisman muakkadan bin nujumil mudhi'atil lati tatajri wa tasiru ma'asy-syamsi wal qamar summa tastariqu waqta ghurubiha. Artinya Allah bersumpah atas nama bintang makhluknya yang beredar dengan matahari, dengan planet-planet yang lainnya yang tidak pernah tabrakan, tapi nanti pada hari kiamat akan tabrakan gitu. Kama tastadiru zoba fi kanasiha qala al-Qurtubi an-nujumu tahnasu bin nahar wa tazharu bil lail. Bintang-bintang itu bersembunyi atau tersembunyi pada waktu siang, kemudian waktu malam dia akan kelihatan. Karena pada waktu malam gelap. Ya. Yang pertama tadi sumpahnya atas nama bin. Yang kedua al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Ya kadang-kadang entar dia terbit, entar dia terbenam, terus begitu. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah larut. Was subhi idza tanaffas, itu sumpahnya udah yang berapa nih? Sampai ayat 18 sumpahnya yang berapa? Yang ke-4. Yang pertama demi bintang, kemudian yang beredar, kemudian malam, kemudian subuh. Kita lihat al-jawaril kunnas ay allati tajri wa tasiru ma'asy-syamsi. Tajri ma'asy-syamsi wal qamari, artinya bintang-bintang itu bergerak sama dengan pergerakan matahari wal qamar, begitu juga bulan. Apa qamar artinya? Nanti kalau namain anak qamar ya artinya bulan. Emang enak kalau anak qamar. Ya.
Kalau di Arab Qamar ada, tapi nama perempuan. Kalau di Indonesia laki-laki. Qomaruddin ditambahin akhirnya. Qomaruddin berarti bulannya agama. Orang Indonesia keren-keren. Bahrul artinya laut. Bahruddin apa? Lautan agama. Berarti Ustaz Abdul Somad mesti namanya Bahruddin gitu ya, karena ilmunya sangat luas ya. Apa? Ya Bahrul Alam lautan dunia. Dan qala al-Qurtubi an-nujumu tahnasu bin-nahar, itu tadi ya. Artinya bintang-bintang itu akan tersembunyi pada waktu siang, nggak kelihatan ya. Wa tazharu bil-lail, tapi pada malam hari akan kelihatan. Wa tunkasu waqta ghurubiha ay tustataru. Ya pokoknya begitu. Nanti dia terbit, nanti dia terbenam. Wal laili idza as'as ay wa aqsama bil laili idza aqbala bi zalamihi hatta qattal qaum. Jadi Allah bersumpah atas nama malam apabila sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap. Hatta sampai ghatta al-qaum, menutupi apa yang ada. Kalau kita hidup di sini, kadang-kadang kita ngeluh di jalanan ini penerangannya kurang, tapi kan kendaraan kita masih ada lampu. Coba kalau kita tinggal di hutan, kita nggak pakai motor, nggak pakai sepeda, kita diem gitu, itu jarak berapa meter yang bisa kita lihat? Karena kegelapan itu dapat menutupi pandangan mata kita, dapat menutupi pandangan mata kita. Berarti kenapa Allah kok bersumpah atas nama makhluk-makhluknya? Ini ciptaan Allah hebat-hebat ini. Malam, siang kita bisa ngeliat. Ini kalau tiba-tiba malam jam 12 malam listrik nggak ada, kita saling melihat atau enggak? Nah, apalagi kalau gitu ini pagi ini berapa susah udah nyebutnya, nggak kelihatan, ketutup. Berarti hebat sekali malam. Wa idza was-subhu idza tanaffas. Sebenarnya kalau mau diartikannya itu tanaffas, saya tanafasu artinya bernapas. Kalau mau secara bahasa, kok subuh bernapas? Ternyata akhirnya wa bis-subhi idza adha'a wa taballaja wa tasa'a diyahu hatta sara naharan wadihan. Artinya pagi ya, itu apabila sudah mulai terang, ta'diyahu, kemudian terangnya menyebar secara luas, hatta sara naharon, sampai nanti menjadi terang benderang di siang hari. Kalau udah siang semuanya akan jelas. Semuanya akan jelas. Berarti ada malam, ada siang, itu ciptaan Allah yang luar biasa. 19. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusannya yang mulia, namanya Jibril. Berarti dari sini kita membahas tentang Rasul Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Allah berjanji ini. Allah ingin mengatakan tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy mahin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki 'arsy. Muta'in tsumma amin,
yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercayai. Innahu laqawlu rasulin karim. Hadza huwal muqsamu alaihi. Ini dia tujuan Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Sumpah demi ini bahwa Al-Quran, begitu ya. Ai inna hadzal Qur'anil Karim, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim ini kalamullah. Apa kalamullah itu? Firman Allah. Nah, ini ada sebagian orang yang nggak boleh diterjemahin kalamullah karena udah jadi bahasa Indonesia. Kalam artinya apa? Perkataan. Nah, kalau dibilang perkataan Allah, masa Allah berkata-kata? Salah lagi. Kita salah di mata Allah. Allah punya mata. Ada yang begitu. Maka kalau saya sampaikan bahwa kita pakai bahasa kita aja dan gitu ya. Bahasanya bahasa kita. Jadi nanti kalau misalkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kalau nanti ketelepasan kita sebut Rasulullah berkata, ya nggak apa-apa, gitu aja, gitu kan? Ini kan cuma masalah bahasa gitu ya. Dah. Inna hadzal Qur'an la kalamullah al-munazzal, yang diturunkan biwasitati malakin azizin, yang diturunkan lewat perantaraan malaikat. Nah, ini malak aziz Allahi wa Jibril ka qaulihi ta'ala. Oh, enggak ada. Oh. Nazala bihi ruhul amin ala qalbi. Nazala artinya nazala yanzilu, turun ya. Nah, turun. Siapa? Ruhul amin siapa? Jibril ala qalbika. Jadi dibisikkan di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa atafa al-Qur'an ilaihi li'annahu jaa'a bihi. Kenapa Al-Qur'an kok disebutin? Karena Quran yang dibawa oleh Jibril lewat perantaraan Jibril. Wa huwa fil haqiqati qaulullah ta'ala. Hakikatnya meskipun disampaikan oleh Jibril alaihi salam, dia tetap qaulullah, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah lewat Jibril. Wa mimma yadullu ala anna al-murad bihi Jibril. Yang dimaksudkan di situ adalah Jibril alaihi salam. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ai syadidul quwwah, sahibu makanatin rafi'ah. Syadidul quwwah itu artinya apa? Ya artinya yang namanya malaikat itu kagak ada yang kuat dan kagak ada yang lemah sebenarnya, ya. Malaikat itu makhluk Allah yang mutia, ya'maluna ma amarallah. Mereka selalu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Wa ya'maluna ma yu'marun. Artinya dia selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Sahibu makanin rafi'ah, artinya memiliki derajat yang tinggi. Wa manzilatin samiyah, sama indallahi jalla wa ala. Jadi pembawa wahyu Jibril alaihi salam lahu makanatun rafi'atun indallah. Jadi di hadapan Allah memiliki derajat yang tinggi. Muta'in sama amin. Nah, ini kata-kata muta'. Coba lihat di sini. Nah, yang di sana dia malaikat ditaati, taat. Muti'un. Itu kata-kata muta'. Ay muta'un hunaka fil mala'il a'la.
fihil malaikatil abrar muhtamilun 'ala al-wahyi alladhi yanzilu bihi 'ala nabi. Jadi kalau ada yang meragukan, ini jangan-jangan Jibril nanti korupsi ya. Disuruh sampaikan 5 ayat, ternyata disampaikan cuma 4 ayat atau 3 ayat. Sudahlah, jangan diotak-atik. Jadi yang namanya malaikat, siapapun namanya, itu makhlukun muti. Jadi makhluk Allah yang muti. Suruh sholat, kagak berhenti-berhenti. Sama nanti kalau yang ditugaskan di neraka, suruh gebukin terus, suruh bakar terus. Ini ada lagi yang bahasa di Indonesia disetrika dan di apa itu, itu kagak berhenti itu. Ya pokoknya yang namanya malaikat itu makhlukun muti. Yang selanjutnya 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah kalau tadi Qur'annya, sekarang Rasulullahnya nih. Dan temanmu yang bernama Muhammad itu bukan orang gila. Nabi Muhammad disebut orang gila. Iya, karena membawa agama baru pada saat itu disebut orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, itu Jibril, di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang pikir atau enggan untuk menerangkan yang gaib. Nanti kita baca. Wa ma sahibukum bimajnun ay wa laysa Muhammadun alladzi sahabtumuhu ya ma'syar Quraisy. Hai orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy. Muhammad itu yang sudah bergaul lama denganmu, wa arabtum sidqahu, dan kalian tahu bahwa Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi gelarnya apa? Al-Amin, yang dapat dipercaya. Emang luar biasa Nabi Muhammad. Wa nazahatu, bersih orangnya. Wa rajahatu aqlihi bi majnun, dia tidak gila, ya. Kama za'amtum, seperti yang kalian katakan atau seperti pendapat kalian. Qala al-Khazin aqsama ta'ala ala anna al-Qur'an nazala bihi Jibril al-Amin. Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan lewat Jibril al-Amin. Jibril juga disebut al-Amin, yang dapat wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bimajnunin kama yaz'amu ahlu Makkah. Jadi Allah bersumpah Jibril itu benar, Rasulullah tidak gila seperti yang dianggap oleh orang Makkah. Fanafa anhu ta'ala anhul junun. Jadi tuduhan gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah Allah jelaskan bahwa Rasulullah itu tidak. Wa qaulul Qur'an min indi nafsi, apalagi kalau Al-Qur'an itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebelum diangkat menjadi nabi, nabiyun ummiyun. Apa ummiyun itu? Buta huruf. Nabi memang betul buta huruf. Disebut. Kalau di Arab itu, di Indonesia itu ada program di zamannya Pak Harto kalau nggak salah, programnya memberantas buta huruf. Di Arab juga ada programnya, namanya Mahwul Ummiyah, pemberantasan buta huruf. Jadi Rasulullah bisa membaca. Mana buktinya? Ketika Jibril alaihi salam datang ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira,
Rasulullah sedang beribadah, bermunajat, berdoa, datang Jibril. Turun wahyu yang pertama. Yang diminta oleh Jibril apa? Jawabannya ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Suruh baca lagi, Iqra. Jawabannya sama, ma'ana biqari. Sampai 3 kali, Iqra ma'ana biqari. Itu sebagai penjelasan bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca. Nah, kalau sampai bisa nulis Quran yang keren itu, susah menyebutnya. Al-Quran itu luar biasa. Seperti dulu yang kita sampaikan, ada ilmuwan Jepang masuk Islam itu gara-gara satu ayat. Ayatnya apa? Kullama nadijat juludu badalnahu juludan ghairaha. Kalau mau bahasa orang Betawi, sampai mampus juga Rasulullah kebakaran bisa tulis itu. Jadi nanti disiksa di neraka itu kullama nadijat juluduhu, ketika kulitnya meleleh dan dagingnya copot, Allah ganti dengan daging dan kulit yang baru, siksa lagi, habis lagi, ganti lagi dengan kulit dan daging yang baru. Maka ilmuwan dari Jepang itu langsung mengatakan kagak mungkin Muhammad, dia masih belum nyebut Rasulullah, Muhammad bisa nulis seperti ini. Kita sering dengar cerita-cerita tentang orang-orang yang meremehkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Anda, meskipun Anda panggil ahli bahasa, tidak akan mampu menulis satu surat seperti Al-Quran. Dulu di zaman para sahabat itu ada Musailamatul Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Kemudian ayat yang dia buat itu lucu. Memang ayatnya huruf akhirnya memang seperti bersama iwat tariq wa ma adraka mat tariq. Misalkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kita yang nggak ngerti bahasa Arab ya nggak ngerti keindahannya. Sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang akhirannya misalkan hurufnya n. Bagi ahli bahasa Indonesia itu indah. Tapi kita yang kagak ahli bacanya sekedar baca. Sama dengan sastra, sama dengan Arab. Akhirnya Musailamatul Kadzdzab bikin ayatnya namanya Ad-Difda, kodok. Judul ayat judulnya kodok. Ad-Difda, ma huwa Difda. Jadi kagak lucu. Al-Fil, ma huwa al-Fil. Hayawanun anfuhu tawil. Emang orang semua, tapi kan artinya apa? Gajah. Mahwal fil, apakah gajah itu? Gajah adalah binatang yang memiliki hidung yang atau ini apa? Panjang, enggak berkualitas. Tapi Al-Quran itu luar biasa. Ya. Lanjut. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa aqsam laqad ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratil malaikah allati khalaqahu Allah 'alaiha bi jabhatil ufuq al-a'la al-mubin min nahiyatil masyriq haitsu tala'a asy-syamsu qala fil bahr wa hadhihi ru'ya ba'da amri ghari Hira. Ghari Hira artinya apa? Ghar artinya gua. Gua. Hira artinya gua. Ini adanya di Jabal apa? Jabal Nur. Kalau udah umroh kayaknya. Nah, Jabal Nur.
hina ra'a Jibril ala kursi bainas samai wal ardi fi suratihi lahu sittu mi'ati janahin qad sadda ma bainal masyriq wal maghrib. Artinya Rasulullah memang sudah melihat Jibril alaihi salam. Ini kejadian ini setelah kejadian di Goa Hiro, gitu ya. Hina ra'a Jibril ala kursiyyin bainas samai wal. Ketika Rasulullah melihat Jibril yang sedang duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi, fi suratihi lahu sittu mi'ati janahin, punya 600 sayap, gitu ya. Qad sadda ma bainal masyriq wal maghrib. Kayaknya al-masyriq apa syarqun, timur dan barat. Sayapnya sampai 600 gimana? Susah bayanginnya lagi kan. Ya. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ai wa ma Muhammadun 'alal wahyi bibakhil. Nabi Muhammad kalau dapat wahyu itu enggak pelit. Nah, ini nih yang cakep nih buat sendiri aja nih. Yang lain enggak usah dibagi-bagi. Ntar kalau yang lain bagi-baginya yang jelek-jelek. Itu orang Arab kalau lagi korban ya begitu. Tapi bukan Saudi. Mesir biasanya begitu. Jadi kalau potong korban, dia panggil tukang korbannya, dipotong di samping rumahnya, ntar kakinya, palanya itu dikasih orang lain, ntar dagingnya buat dia. Berarti kebagusan di Indonesia tuh. Kalau Saudi mah nggak mau tahu, Saudi udah kasih aja orang, dia nggak mau ngambil. Kalau di Mesir tuh banyak yang begitu ya. Ya yuqassiru fi tablighi wa ta'limi. Artinya Nabi Muhammad kalau dapat wahyu itu enggak pelit untuk menyampaikannya. Bal yuballighu risalata rabbih bi kulli amanatin wa sidqin. Akan tetapi setiap yang Allah wahyukan Rasulullah sampaikan kepada para pengikutnya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Kita baca tafsirnya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, ay wa ma hadzal Qur'an biqauli syaitanin mal'unin kama yaqulul musyrikun. Pertama kan katanya Quran itu bikinan Muhammad, ditolak. Nah, kalau bukan bikinan Muhammad berarti bikinan setan, karena memang dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aina tadhhabun, ay fa'ayya tariqin taslukuna fi takdzibikum lil Qur'an. Mau lari kemana? Ini gara-gara nggak percaya sama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dituduhkan buatan Rasulullah. Setelah ditepis itu, oh kalau begitu Al-Quran buatan setan, al-mal'un, gitu ya. Mau lari kemana? Wattihamukum lahu bis-sihri wal kahanati wasyi'ar. Kemudian mereka menuduhkan bahwa Al-Quran itu sihir, kahana itu kayak perdukunan. Kalau dukun nanti minta tolongnya sama siapa? Sama setan. Wasyi'ar atau puisi, karena itu kata-katanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah, itu indah sekali. Ya. Akhirnya mereka tuduh ma'awuduhi ayatihi wa sudu'i barahini. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu jelas buat mereka. Wa hadza kama taqulu liman taraka at-tariq al-mustaqim, hadza at-tariqul wadih fa aina tadhhabun. Begitupun orang-orang kalau udah itu jelas tapi dia nggak mau ikut juga,
maka tinggal dikatakan aja ada tariq al-wadi, ini jalan udah jelas, ini tuntunan jelas. Wa aina tadhabu, mau kemana lagi? Mau kemana? Mau kemana lagi? Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah dibilang gila, Quran. Pertama Al-Quran itu buatan Rasulullah, setelah ditepis, oh kalau bukan buatan Rasulullah berarti buatan setan, gitu kan? Makanya orang-orang non-muslim itu disebut zolim. Apa? Zolim. Benar dia tahu, tapi buat tas tidak dia akui, itu dia. Itu zolim. Terus orang Islam yang zolim ada nggak? Ada. Wala udwana illa alal zolimin. Awas hati-hati, berarti orang Islam yang berbuat zolim juga musuh kita, gitu ya. Bukan orang non-muslim saja. In huwa illa zikrul lil alamin. Ai ma hadzal Qur'an illa mau'izatun wa tadhkiratun lil khalqi ajma'in. Jadi Al-Qur'an itu sebagai mau'izah. Apa mau'izah? Ya, mau'izah sana itu. Terus tadhkirah, peringatan lil khalqi, buat seluruh makhluk ya, ajma'in semuanya. Liman syaa minhum ayyastaqim. Jadi Al-Qur'an itu tadi peringatan, Al-Qur'an itu ini ya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah rabbul alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim, ay liman syaa minkum ayyattabi'al haq. Jadi kalau Quran itu udah ketahuan benar, kalau mau jadi orang benar, ikutin yang benar, gitu kan? Ini kan yang jadi masalah, udah tahu benar tapi tidak mau mengikuti kebenaran, itu yang jadi masalah. Wa yastaqimu ala syari'atillahi wa yasluku tariqal abrar. Gitu. Kemudian wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ay wa ma taqdiruna ala syai'in illa bi taufiqillahi wa lutfi. Oh, berarti sekali lagi bahwa semuanya tergantung kepada taufik. Apa taufik? Hidayah. Iya. Makanya orang tahu benar. Kalau dia tidak ke situ ya kata benar-benar gitu. Orang tahu benar, ada kebenaran, kemudian dia ke situ, insya Allah akan dapat hidayah. Hidayah. Bitaufikillah wal mu'min. Fatlubu minallahi taufiqa ila afdali tariqin. Maka ditutup dengan kata-kata utlubu. Apa utlubu? Minta minallah, kepada apa yang kita minta? At-taufiq awil hidayah ila afdali tariqin, agar kita bisa menuju atau melangkah ke jalan yang terbaik. Ternyata nggak sampai asar, di setengah 10 sudah selesai karena ayatnya pendek-pendek gitu ya. Nah, jadi di dalam surat At-Takwir ini tadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu tentang apa? Kiamat. Kemudian setelah itu tentang Al-Quran. Kemudian ditutup tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya Rasulullah gila atau enggak? Jawabannya tidak. Mana ayatnya? Wa ma sahibukum bimajnun. Jadi Rasulullah itu tidak gila.
Kenapa dulu itu gampang mematahkannya? Di zaman Rasulullah gampang mematahkannya. Kalau ada tuduhan Al-Quran buatan Muhammad, karena Rasulullahnya masih, mereka tahu ini masa kecilnya bagaimana, sampai umur 40 tahun itu bagaimana. Memang orang yang baik, tapi untuk urusan membaca beliau memang tidak. Kemudian beliau sampai hafal Quran. Awas, sanuqri'u kafala tansa, sanuqri'u kafala tansa. Jadi Rasulullah sekali diajarin oleh Jibril, nempel di otaknya fala tansa, dan Rasulullah tidak lupa. Enak dong seperti Rasulullah. Ya enak. Terus ya udah, kalau gitu kita gak usah sekolah itu pakai ada PAUD, pakai ada TK, SD, SMA, kita doa aja seperti Rasulullah. Emang siapa kita? Iya kan? Kan orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda, maaf, anak-anak muda yang belajar kesulitan, kemudian lari ke majlis zikir. Ketika majlis zikir itu, ketika zikir kayaknya surga udah deket banget, nggak usah belajar, di sini aja. Di sini juga ada surga. Tapi kalau buat Islam ke depannya, terutama generasi Islam itu, ya tentu saja akan terugikan Islamnya, karena berhenti sampai di situ gitu. Jadi saking asiknya berzikir, lupa belajar. Akhirnya kita dibodoh-bodohin terus jadinya. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau mau ada pertanyaan silakan. Boleh. Ya, silakan. Kan fenomena sekarang ini mengenai sumpah ya. Orang sekarang banyak menyebut nama demi Allah gitu ya. Demi Allah, itu boleh nggak? Sementara Rasulullah sendiri kan memang ada pernah saya baca dalam surah itu bersumpah dengan nama ayah ibunya gitu ya. Kemudian kalau Allah sekali kan memang cuma kita Allah bersumpah dengan beberapa pertanyaan ya. Kemudian Rasulullah sendiri pernah bersumpah dengan nama ayah ibunya, kemudian dengan nama beliau sendiri yang kalau ada di genggaman Allah gitu ya. Nah kita semua umat ini bersumpah otomatis bagaimana secara syar'i, apakah dengan nama demi Allah itu sudah cukup atau malah itu dilarang, atau juga kita boleh menyebut misal sungguh mati untuk meyakinkan orang ya. Kadang-kadang orang perlu diyakinkan karena kita disangkanya berbohong gitu. Yang pertama, yang kedua ini mengenai al-ummi dari takdir. Al-ummi ini, sebutan ummi itu para mubalik ya, saya pikir kan memang kompetensinya sudah sangat dalam tentang agama ya. Tapi kalau beliau berceramah atau di YouTube gitu, akhirnya kan banyak audien ya yang mendengar, melihat gitu, mungkin akan menyesatkan kalau pemahamannya ternyata itu salah gitu. Jadi beliau mengatakan Rasulullah itu tidak ummi. Apa? Rasulullah ini tidak ummi. Rasulullah tidak ummi. Tidak ummi. Dengan bukti bahwa kalau itu ummi beliau, maka tidak bisa mengoreksi tulisan para sahabat. Sebagai penulis wahyu kan banyak sekretaris yang diantaranya kan para sahabat Nabi gitu. Para sahabat umur itu sebagai sekretaris Nabi dan minta dikoreksi bagaimana beliau mengoreksi kalau tanpa bisa membaca gitu. Nah kemudian argumentasi ini dilandaskan kepada tadi Jibril alaihissalam datang untuk meminta Rasulullah membaca Iqra, beliau tidak membaca, tidak bisa membaca, mana Iqra. Lalu dikuatkan itu pendapat itu seperti apa Jibril alaihissalam itu meminta Rasulullah membaca, apakah dengan teks. Jadi audien itu dibawa ke suasana yang di luar pengetahuan, kan memang banyak background orang berbeda-beda ya. Jadi seolah ini membenarkan Rasul itu bisa membaca gitu. Itu kan pasti ada lembaran yang beliau baca, pertama tidak bisa membaca, akhirnya tertekankan juga ada kekuatan ilahi gitu ya, yang bisa membaca. Nah ini kan perlu di counter gitu ya, kita dengan itu lalu karena sesungguhnya memang
persoalan itu ya kita yakini Al-Quran Karim bahwa dia adalah ummi, nabi ummi. Kalau gitu Pak. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama tentang sumpah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bebas, mau sumpah atas nama dirinya, mau atas nama makhluknya, bebas. Karena semuanya di bawah kuasa Allah. Nah, terus kalau kita ini mau sumpah atas nama siapa? Kalau kita misalkan demi gunung, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau kita mau sumpah harus atas nama Allah. Wallahi, Allahi, wallazi nafsi biyadihi, misalkan. Wallazi nafsi biyadihi, artinya Allah. Demi yang ruhku ada di tangannya. Berarti siapa? Tetap demi Allah. Jadi kalau kita itu mau sumpah demi Allah. Kalau nanti setelah sumpah kok dia ternyata macam-macam, nah itu mah oknum. Iya kan? Jangan disalahkan sumpahnya. Kalau begitu besok sumpahnya jangan begitu dah. Jadi sumpahnya kita rubah misalkan. Kalau kagak benar saya mati. Nah, misalkan. Ya. Sambar geledek. Sambar geledek. Misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau orang Islam itu mau bersumpahnya tetap atas nama Allah. Tergantung nanti sumpahnya mau main-main atau sungguh-sungguh. Kalau main-main ya urusan dia. Saya kira itu yang satu itu. Yang kedua tentang awas ya, Rasulullah itu sehebat apapun dia bukan Tuhan. Rasulullah bukan Tuhan. Rasulullah itu manusia. Ketika Rasulullah meninggal, umat cabut golok, cabut pedang. Kalau golok Betawi, cabut pedang. Man qala anna Muhammadan qad mat. Siapa yang bilang kalau Nabi Muhammad sudah mati? Nah ini, ayo ada pandanganku. Siapa yang bisa menjinakkan umat? Abu Bakar. Inta'budu Muhammadan, inta'budullah, fa innahu hayyun la yamut. Kalau kamu menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan mati. Tapi kalau kamu menyembah Muhammad, fa innahu qad mat. Artinya ingin mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Allah. Nabi Muhammad itu manusia. Mengenai gengsi, kalau dibilang Nabi Muhammad buta huruf, enggak. Kita kan menamakan Nabi Ummiyun kan qabla nubuwah. Belum kenal dia. Perkara ketika beliau berada di Gua Hiro disuruh baca oleh Jibril pakai teks atau ada infokus kali itu diingat misalkan. Oh itu bukan masalah kita. Yang jelas Rasulullah tidak bisa titik. Rasulullah tidak bisa. Tapi kan setelah itu yang mengajarkan Rasulullah siapa? Jibril. Ia yang mengajarkan Allah tapi lewat Jibril. Banyak kelebihan. Tadi yang seperti saya ucapkan, sanuqri'u kafala. Oh gampang, sekelebatan aja dibacain udah hafal. Ya. Berarti setelah itu Nabiun Ummiyun apa enggak? Ya Rasulullah tuh bisa baca setelah itu. Tapi kalau mau dibilang ahli di bidang bahasa, enggak. Rasulullah tidak ahli di bidang bahasa. Kan tadi untuk menepis orang-orang yang bilang Quran buatan Nabi Muhammad itu seakan-akan bilang begini, backgroundnya Nabi Muhammad itu Nabiun Ummiyun, Nabi yang buta, la yaqra wa la yaktub, kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Kalau setelah itu dia bisa membaca, tapi beliau itu bukan ahli bahasa yang bisa. Kan kalau bahasa Indonesia ada apa itu macam-macam tuh ya, yang akhirannya n apa itu namanya, ada puisi, ada prosa, ada apa lagi tuh,
Kita aja orang Indonesia sulit ngajarin bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan kita sebagai orang Islam itu gengsi kalau Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad itu ummi. Tidak. Memang beliau itu asalnya Nabiyyun ummi. Kemudian beliau diajarkan, ya kalau pada akhirnya kan Rasulullah mengutus beberapa para sahabat untuk belajar bahasa, gitu ya, supaya nanti kalau kita dapat surat dari bangsa mana gitu, itu tidak dibohongi. Atau ketika terjadi peperangan, nah itu kayak kemarin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika perang itu, oh maaf, bukan di sini, saya ngajinya di tempat lain. Jadi surat Al-Anfal kebetulan yang kami bahas di Kebalen itu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu rampasan perang. Jadi pada perang Uhud itu namun perintahnya suruh tebas lehernya atau tebas di ujung jari-jarinya. Iya, kalau ditebas ujung jari-jarinya nggak bisa megang pedang lagi, udah kan bisa dijadiin tawanan. Nah, entar man yaqra, siapa yang bisa baca kita jadiin guru buat anak-anak kita. Jadi ada tawanan dulu juga yang bisa baca, yang bisa berhitung mungkin dan sebagainya. Jadi sekali lagi tentang Rasulullah SAW, jadi memang ada tagnya masalahnya, beliau itu Nabiyyun Ummiyun, kita akui itu, tapi tidak mengurangi kenabian Rasulullah SAW. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah, nanti kalau ini simpan buat pertemuan yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan jemaah sekalian, untuk mengakhiri dari tadi kita sama-sama berselawat dan kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati ablani wa sifaiha wa nuril absari wa ilaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ilaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin